Kami lagi war Ahran si duda dari timnas. Soalnya Mas Ahran baru aja cerai karena diselingkuhin sama Alijah. Saya udah mengajukan gugatan cerai ke istri saya. Dan sebentar lagi, saya duda. Mas Ahran pasti jadi milik aku. Milikku. Mending kita kompetisi buat nentuin siapa yang lebih pantas dapetin Mas Ahran. Bejir, kalian siapa kocak? Calon istrimu? Semenjak berita ceraiku tersebar, banyak wanita yang daftar jadi istriku. Masalahnya, mereka malah nginep di rumahku. Kalian bisa pulang nggak? Aku mau istirahat. Aku nggak bisa tidur kalau kalian ada di sini. Ih, harus dibiasain, Mas. Kan salah satu dari kami bakal jadi istri Mas Ahran selanjutnya. Mama, Ahran tatut. Sampai tidur pun aku diikutin. Please, aku cuma pengen tidur. Kita temenin kamu biar aman. Ya mana tahu ada cewek lain yang mau rebut kamu dari kita. Stop, jangan ikutin aku. Kalau enggak, aku bakal lapor polisi. Akhirnya tidur di lapangan deh. Hei, Ahran, ngapain lu sini? Saking cintanya sama bola sampai tidur di lapangan. Bukan gitu, coach. Rumah saya itu kemasukan sama fans fanatik. Mereka tuh ngebat jadi istri saya semenjak saya cerai sama Alijah. Enak dong, dirubutin banyak cewek. Enak apanya, coach? Serem. Sekarang aja, mereka lagi ngintipin kita, coach. Mau tahu caranya biar bebas nggak? Gimana caranya, coach? Kita oplas, terus tukeran wajah. Nah, kamu bisa bebas kemanapun pakai wajah saya. Ntar kalau urusan fans biar aku yang urus. Gimana? Kena kamu. Wah, coach. Bukan kita beneran berubah. Dan kehidupan kita juga berubah. Kamu gak bisa milikin hartamu lagi, ya kan? Karena aku udah jadi kamu. Mas Ahran! Kok bertompel? Ini tompel keberuntungan. Kalian masih mau kan jadi istri-istriku? Aku Ahran sih yang sebenarnya. Bohong. Ini Ahran kita. Di sana. Yuk, kita nikmatin harta-hartaku. Karena aku nggak bisa milikin hartaku lagi. Kalian juga nggak akan bisa. Pensiun dan korek. Mau apa dia? Jangan-jangan. Setiap minta uang, ibuku selalu ngomel. Ma, minta duit lah. Minta uang aja terus, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam. Minta uang aja kamu terus kerjaannya. Aku minta uang karena udah keburu janji mau beli tas branded ke temanku. Lihat nih Pan, baru beli limited edition. Apaan sih pamer mulu? Gampang kali beli gituan. Ya gampang kalau ada duitnya. Kau bisa nggak beli tas kayak ginian? Ya bisa lah. Besok kalau mau tinggal beli. Padahal keluargaku baru aja bangkrut. Mana mungkin bisa beli barang mahal gini? Tapi aku yakin kalau ibu masih nyimpan uang hasil ngejual 100 rumah. Ma, bagi topan uang lah. 500 juta aja. 500 juta? Kamu tuh harusnya tahu. 500 juta itu dicari, bukannya minta. Ngejek terus. Kalau mau uang, nyapu, ngepel, bersihin kamarmu itu. Baru ibu kasih. Malah cukup buat beli tas branded itu pamer sama Ara. Mana tas brandednya? Katanya kemarin mau beli. Kok nggak kelihatan? Tasnya lagi sold out. Besok baru restock. Jadi ya, besok beli. Oh gitu. Kalau gitu, ke rumah aku yuk. Di sana ada banyak barang limited edition. Kamu harus lihat. Sebenarnya males banget. Tapi kalau nolak, ntar dibilang gak level. Aku ambil barangnya dulu ya. Kamu tunggu aja di sini. Mama, Aku udah tahu dia bangkrut. Pasti si Topan makin malu. Aku lakuin ini karena dulu pas aku lagi kismin, Topan selalu ngejek aku. ortu lo pasti nggak bisa beli jam tangan mahal ini. Usaha mereka masih merintis, jadi aku nggak bisa sembarangan minta. Kere mah bilang aja kere. Jadi selama ini mama jadi pembantu di rumah Ara. Uang hasil jual rumah dulu udah habis buat nutupin semua kebutuhan kamu yang tinggi. Jadi sekarang ibu kerja apa aja? Ternyata semua ini karena aku, ego aku, gengsi aku. Maafin Topan, Ma. Topan yang salah. Topan cuma mikirin gengsi, gak mikir capeknya mama. Maaf ya Topan,
udah bikin kamu malu. Ternyata ibu kamu kerja di rumah aku. Aku nggak malu, Ara. Aku memang bangkrut. Tapi mulai sekarang, aku bakal kerja keras demi mama. Loh, kok kamu gak marah? Karena kerja keras mama lebih berharga dibanding gengsiku. Jangan injek lantai. Temanku patuh banget sama mamanya. Topan, main HP jangan deket-deket. Buset, Pan. Apa sama mama lu? Bro, surga itu berada di bawah telapak kaki emak. Masalahnya gue jadi susah manfaatin Topan. Bro, ikut taruhan yuk. Kalau menang hadiahnya gede. Gue tanya sama gue dulu deh. Ngapain nanya sama lu? Langsung jawab aja lah. Enggak, gue harus izin dulu. Iya elah, gagal deh nilap di taruhan Topan. Bosan gak sih lu? Parah di klub ki. Seru juga tuh. Kayaknya asik deh, mabuk saya pagi. Yes, akhirnya gue bisa porotin si Topan pas nge-klub. Mama, aku boleh ke klub nggak? Diajakin sama Abi nih. Katanya mau mabora sampai pagi. Apa? Nggak ada ya? Kamu udah berkali-kali ngajarin Topan nggak bener. Oh, cuma bercanda kok tante. Kamu jangan deket-deket dia lagi lah. Lu kenapa sih nurut banget sama mama lu? Jangan modern kayak gini. Kalau nurut sama mama tuh gak keren. Lu mau diajak anak cupu? Lu jangan asal ngomong, bro. Emak gue itu orang yang paling gue percaya nomor satu. Gue pernah ngebangkang sekali. Malah gue kena sial. Jangan makan ini, nanti kamu sakit. Apaan sih, mah? Ini makanan dari gebetan Topan. Nurut nak, jangan dimakan. Enak banget. Se. Kok perutku sakit ya? Aduh. Kamu kalau dibilangin ngeyel sih. Mama tadi cium kacang. Kamu kan kalau makan kacang mencret. Kalau Topan tetap ngeyel nyurutin emaknya, pasti keren aja biar masalahnya, iya kan? Gue WC dulu ya. Gue bikin racun buat bikin stroke, biar tuh mama gak kelarang Topan lagi. Yuk, minum dulu biar gak seret. Bentar lagi sih mak pasti stroke. Kok aku stroke? Harusnya kan? Wow, ternyata bener ya. Lu punya niat jahat sama gue. Tolong banget sih, Misti. Apaan sih dia? Ngomongin apa dia? Aku harus tukar minuman mama. Ayo kita harus bawa dia ke rumah sakit. Enggak, dia aja jahat sama Mak. Nah, kita harus bantu manusia yang butuh pertolongan. Lagian Mak udah maafin dia kok. Ternyata semua ibu cuma mau yang terbaik buat anaknya. Merdeka! ODGJ itu hormat terus ke bendera rumahku. Woi, benderanya saya cabut ya. Udah 30 Agustus nih. Dasar pengkhianat! Buset, ngamuk beneran. Dia pertama kali datang pas bendera ku pasang di 16 Agustus. Merdeka! Pas 18 Agustus, aku nurunin bendera. Tapi Jangan diturunin. Dasar pengkhianat. 17 Agustus itu udah lewat. Dasar pengkhianat bangsa. Saya pukul nih. Iya. Saya pasang lagi benderanya. Karena nggak nyaman sama dia, aku pun ke kantor polisi. Ini ODGJ yang Bu Polisi. Dia ngancam saya kalau nurunin bendera. Oh alah, Bu Aura toh. Situ kenal? Anda orang baru ya di sini. Semua orang tuh kenal sama Bu Aura. Di tahun 1945, beliau melepas anaknya ke medan perang melawan Jepang. Pas Indonesia merdeka, Bu Aura nerima kabar kematian putranya. Innalillahi. Kasian sih, tapi bagaimanapun dia melanggar hukum karena mengganggu kenyamanan Anda. Biar saya handle. Tunggu Bu. Nggak usah ditangkap. Biar saya aja yang ngurus sendiri. Permisi. Mau masuk ke dalam biar nggak panas? Pejuang kepanasan di medan perang. Kenapa manja banget kamu? Saya bawain makanan atau minuman keluar ya? Mau? Pejuang kelaparan dan kehausan di medan perang. Nggak usah manja kamu. Bah, terserah lah. Astagfirullah. Bentar, ada yang aneh sama orang ini.
Di tahun 1945, beliau melepas anaknya. Di tahun 45 dia udah punya anak pejuang. Berarti waktu itu umurnya 30-an. Kalau sekarang 2025, berarti Bu, umur Bu Aura tahun ini berapa sih? Harusnya sih 100 lebih. Emangnya kenapa? Nah Bu, umur 100 tahun lebih kok masih cantik-cantik ya? Terus masih hidup loh. Yang bilang dia masih hidup siapa? Aku lagi berusaha buat nenek ini makan. Kamu itu bukan cucu aku. Cucu aku mana, suruh kesini. Aku memang bukan cucunya, tapi aku malaikat maut newbie. Ini semua bermula karena Gak bisa, sakit. aku salah panggil orang di hari kematiannya. Kepada Ananda Arga Bintitan, aku panggil namamu 3 kali. Arga, Arga, Arga. Keluarlah dari dalam tubuh itu. Aku beneran meninggal. Heh, malaikat maut newbie. Kamu itu salah ambil daftar kematian. Yang kamu ambil itu yang lusa. Apa? Terus gimana? Gara-gara kamu salah, nenek aku jadi sedih. Cucuku, kamu meninggoy. Jangan dulu meninggoy. Tenang aja, malaikat maut newbie ini bakal dihapus dari sistem sebagai hukumannya. Apa? Jangan, gajiku sebagai malaikat maut newbie belum cair. Emang gak ada cara lain gitu buat gak dihukum? Ada sih, buat dia mati secara sukarela sampai lusa. Aku bener-bener minta maaf. Tapi tolongin aku ya. Boleh aja, tapi dengan satu syarat. Bikin nenekku mau makan. Oke. Kalau gitu, sana lakuin tugasnya. Sejak itu, aku nyamar jadi dia dan harus bikin neneknya mau makan. Biasanya cewek kalau moodnya lagi nggak baik, suka yang manis-manis. Tada, permen. Nenek pasti suka kan? Kamu ngejek ya? Gimana cara nenek makan kalau gigi nenek sakit? Ah, sekarang aku tahu harus apa. Nenek, aku punya hadiah buat nenek. Nggak usah kasih nenek hadiah. Cukup balikin cucu nenek aja. Gimana? Nenek suka kan? Kata nenek bisa makan. Ya. Kalau gitu sekarang makan ya. Akhirnya bisa makan dengan nikmat. Kalau gitu nggak apa-apa kan? Kalau yang asli nggak balik. Gak apa-apa, soalnya udah beliin gigi palsu, jadi cucuku yang asli boleh melinggoy. Yes, misi berhasil.